Bagaimana sikap kita menyikapi jika ada teman kita yang suka mengolok-olok kita padahal kita suka cuek kepadanya? Kita harus tetap baik, diam saja, atau kita harus balas dengan kenyinyiran juga, sedangkan kita sudah diinjak-injak harga diri kita? Kalau ada orang membuang kotoran ke muka Anda, misalnya ada orang mencaci maki ke Anda, ada orang memberi sesuatu kepada Anda, lalu Anda tolak, maka benda itu milik siapa? Ya miliknya sendiri. Dihina kan? Ada anjing menggonggong, Anda menggonggong juga, apa bedanya? Sudah tinggalkan saja. Muhammad. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an wa sahbihi dhawil Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an. Salamullahi warridwan ala man azzamal Qur'an biqalbin khalisin wa muhibbir raghibil Qur'an. Fatuba man ta'allama wa ba'du 'allamal Qur'an. على من أوحي القرآن بيته الكرام ذوي القرآن وصحبه ذوي وفاز من تكلم مع الرحمن بالقرآن وخاب من تجنب عليه لعنة القرآن ولا قارين في الدنيا ولا الأخرى سوى القرآن. على من أوحي القرآن يا رسول الله وصحبه ذوي فيا إلهنا اجعلنا من الآهال في القرآن وزدنا علما نافعا بما علمتنا القرآن ووسع ما رزقتنا كما قد عاهد القرآن. على من أوحي القرآن وصحبه ذوي القرآن. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dunia maya ini dibanjiri oleh para peselancar-peselancar liar, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, mereka yang mulutnya, mereka yang tulisan-tulisannya, komentarnya jauh lebih cepat daripada akal sehatnya. Orang-orang seperti ini ya, oleh seorang ahli propaganda dari Rusia namanya Anatoly Lunacharsky, ia katakan bahwa mereka hanya menerima propaganda, mereka hanya menerima sebentuk kebohongan, disinformasi berita, oleh karena otak reptil mereka membutuhkan itu. Di satu sisi dan kebencian inilah yang oleh Anatoly Lunacharsky kelak disampaikan oleh ini seorang ahli propaganda ya, bahwa disampaikan bahwa propaganda inilah yang membentuk kesadaran baru manusia untuk bisa dikendalikan. Mereka yang nyinyir itu mulutnya lebih cepat, lebih angker, lebih serem, lebih besar daripada kecerdasannya. Kemarahannya lebih cepat daripada akal sehatnya, dan demikianlah seterusnya.
Siapakah mereka? Mereka lazim disebut Bani Ngamuan, kaum cuti nalar, penjual isu agama, kemudian mereka yang cari makan di dunia maya dengan menjadi makelar kegaduhan, banyak lagi lah ya. Dan ini sebenarnya sudah terjadi di masa lalu. Baik, mereka ini atau begini, televisi, internet, dunia maya, sosial media ini menyediakan sekian banyak ruang untuk lahirnya kaum-kaum nyinyir tadi itu. Nah, kita akan membaca surat Al-Humazah ya. Nah, ini tadi saya membaca catatan-catatan karena memang tidak nemu buku. Ilmu harus dicatat. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Humazah ini surat yang ke-104, surat yang turun sebelum Nabi Hijrah, itu artinya di Mekah ya. Dan merupakan wahyu yang ke-31. Oke, kita tulis saja. Wailul likulli humazatil lumazah. Wail likulli humazatin lumazah. Nah, ini dia. Wail, humazah dan lumazah. Mari kita garis bawahi. Wail ini maknanya celaka atau neraka, atau maknanya adalah doa untuk nyuruh orang celaka. Langsung saja kita buka tafsir At-Tabari. Nah, dalam At-Tabari disebutkan begini, Al-wadi yasil min sodidi ahlin nar. Jadi satu lembah, satu ceruk ya di neraka itu disebut wail. Kemudian apa tadi? Celaka, kemudian neraka. Yang jelas artinya buruk semua ini. Doa supaya celaka dan seterusnya, itu makna dari wail ya. Rugi atau defisit ya, terjerembab, yang jelas maknanya buruk semua. Demikian direportase oleh Imam At-Tabari. Baik, sekarang kita garis bawahi kata humazah. Kalau likulli ini semua ya, setiap maknanya. Humazah terambil dari kata hamz. Anda tahu huruf hamzah dalam alfabet Arab? Ya, alfabet itu alif ba ta ya, atau abjad itu juga abajadun dari kata itu juga, atau alfabeta juga sama. Aksara atau huruf Arab itu hamzah itu disebut huruf, oh tentu dari dulu huruf hijaiyah memang. Kalau kita ngaji nahwu disebut huruf halak atau huruf izhar ya kan, fadhir lada hamzin wahain ha'i ula'in summal ghain summal khoi ya. Hamzah maknanya hamazah maknanya mendorong suara dari dada, rongga dada bagian atas menuju tenggorokan kita ini dan keluar lewat mulut. Kalau lewat belakang namanya kentut ya, lewat mulut itu hamzah, hamz, ha itu. Begitu pula humazah ini maknanya mendorong. Nah, makna harfiahnya ya, baik itu dorongan secara fisik, dorongan dengan kata-kata, dalam hal ini kaum nyinyir tadi itu tidak hanya cerewet, ngulang-ngulang perintah, ngeyel itu ya, tapi memang dia hidupnya di situ. Yang jelas makna harfiahnya mendorong. Nah, mari mendorong ini, ada yang mendorong betul secara fisik ya, kita dorong dengan tenaga, ada yang mendorong dengan kata-kata, dengan propaganda, dengan disinformasi, dengan hoax, dengan ujaran-ujaran kebencian, hate speech, yang itu berlangsung di dunia maya belakangan ini atau beberapa tahun ini, atau sekurang-kurangnya pada tahun-tahun politik. Ya, dengan kata-kata, dengan teks, dengan hoax dan seterusnya ya. Baik, hamz ini lazim disampaikan ketika orangnya tidak ada. Nah, langsung saja kita buka tafsirnya kalau begitu. Hamz ini lazim disampaikan
ketika orangnya tidak ada. Kita baca dalam An-Nukat wal Uyun Imam Al-Mawardi ya, wafat 450. Kalau saya baca apa tadi At-Tabari atau Broni, berarti ini tafsir induk ummahat ya. Kalau saya membaca An-Nukat wal Uyun Imam Al-Mawardi, berarti ini jam'ul aqwal, kumpulan dari pendapat-pendapat. Begitu pula kalau saya membaca Nazmud Duror fi Tanasubi Ayati Waswar Imam Al-Biqai, berarti yang saya kemukakan adalah korelasi satu ayat dengan ayat lain atau satu surat dengan surat lain. Tanasub itu. Nah, teman-teman harus tahu itu ya. Karena bagaimanapun kita berusaha jadi ilmuwan ya. Ilmuin kalau perempuan. Al-Humazah Humazah tadi dalam An-Nukat wal Uyun ada arba'atu ta'wilat. Nomor 1 Humazah itu al-mu'tab. Kalau al-lumazah al-ayab. Ini ayat Humazatin lumazah. Ini pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Yang kedua adalah allazi yahmizun nas, yang mendorong manusia. Kalau lumazah allazi yalmizun nas min lisanihi. Humazah juga allazi yamizun nas ya fi wajhi iza aqbala. Dia berkata setelah ketemu ya, wa yamizu fi khalfihi iza adbaro. Tapi nanti dia mencaci berbeda pandangannya ketika dia pulang. Yang keempat atau sudah berpisah ya. Allazi ya'ibu jahran bi lisani aw bi yadihi. Nah, itu dia. Orang yang ini menyebarkan ini, Humazah, orangnya ini ya, dia akan masuk wail. Apakah itu neraka, apakah itu celaka, apakah itu terjerembab atau apapun. Wail ini kalau kita membuka tafsir Bahrul Ulum ya Imam As-Samarqandi wafat 373 Hijriah, wad fi jahannam. Lebih spesifik lagi, ini jurang yang ada di Jahannam. Lebih spesifik lagi dalam Bahrul Ulumnya. Satu ketika, itu kan Nabi melarang ghibah ya, sallallahu alaihi wasallam. Ghibah ini membicarakan keburukan orang lain ketika yang bersangkutan tidak ada. Ada orang bertanya ke Nabi, kalau memang si buruk yang saya bicarakan itu memang buruk orangnya, ya itu ghibah itu namanya. Justru kalau yang bersangkutan tidak baik itu namanya buhtanan azim di Quran, buhtanan azimah. Itu kebohongan besar. Itu buhtan namanya. Kalau tidak buruk malah diceritakan keburukannya, itu malah buhtan. Kebohongan besar ya, atau dusta yang masif, propaganda negatif ya. Baik, kalau lumazah ini maknanya lamaz dari lumazah ya. Mengejek, main mata, makna harfiahnya itu. Mengejek tapi main mata. Atau dengan bibir. Bahasa Jawa mencep itu ya. Atau nyinyir, atau mengulang-ulang ucapan. Jadi misalnya ngaji tafsir yuk, cie ngaji tafsir nih ya. Itu persis namanya lumazah. Itu persis sekali itu. Cie yang ilmuwan, nah, ya yang misalnya begitulah ya, dan banyak kan ya. Atau dia merepost, memosting ulang, atau ia share ya, atau subscribe. Dengan cara-cara yang demikian itulah yang tadi oleh Anatoly Lunacharsky disebut sebagai propaganda dalam bentuknya yang masif. Justru yang ditempel poster itu propaganda yang lunak, tidak masif. Karena kita ini lebih banyak tinggal di dunia maya. Buktinya apa? Satu orang boleh jadi punya 3-11 akun medsos ya. 11 untuk jualan, 11 tadi ya, berarti 0 untuk dirinya sendiri ya. Memang 11 untuk jualan semua. Salah satunya jualan isu dan gorengan. Nah, itu dia. Jadi, likulli, kita perhatikan likulli ini, setiap pengumpat, pencaci, dan setiap orang yang nyinyir, wail, pasti likulli, setiap, semua. Nah, itu dia. Malah kalau yang kita ceritakan buruk itu orang baik, itu dusta itu. Yang bahasa kita fitnah ya. Tapi ya itulah bahasa Indonesia, kita tetap menghormatinya karena memang berbeda ya. Baik, ini menceritakan keburukan orang lain. Ada toleransi nggak? Sebab hadis Nabi ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Adakah toleransi bahwa kita boleh menceritakan keburukan orang lain? Boleh, dalam banyak tempat.
sekurang-kurangnya dalam 5-6 hal kita boleh menceritakan keburukan orang lain kepada orang lain. Kan ada larangan begini, manammalaka nama alaika, orang yang mengadu domba perihal saudaranya kepadamu, kelak ia akan mengadu domba engkau dengan saudaranya atau dengan sesamamu. Manammalaka nama alaika, namimah. Tapi bolehkah kita menceritakan keburukan orang lain? Boleh. Ada toleransi sekurang-kurangnya dalam 6 hal. Misalnya ada orang, saya punya anak perempuan, ada orang mau melamar anak saya, misalnya bertanya ke saya, utusannya atau apalah itu, maka saya boleh tahu. Maka orang yang ditanyai oleh orang yang mau melamar anak saya tadi boleh menceritakan keburukan anak saya dalam batas yang wajar. Jadi kita misalnya mau bermitra, mitra kerja ya dengan seseorang, lalu kita sebar telik sandi ya, intelijen ya pada siapapun, itu boleh diceritakan. Oh dia pribadinya begini, oh dia begini, ya suka kentut di mulut orang apa misalnya lah, itu kita boleh itu. Pertama misalnya dengan harapan bisa meringankan beban, boleh kita misalnya bercerita tentang saya ini tidak betah dengan tetangga saya misalnya, apa dia itu kalau kentut dari mulutnya misalnya persis di muka saya itu. Nah saya menceritakan itu kepada sahabat saya atau orang yang bisa saya percaya yang tidak akan menyebarkan itu misalnya, dalam rangka apa, minta solusi lah ya. Sama dengan kita ke dokter. Kalau Anda ke dokter, Anda harus ngaku. Jangan jangan malu ngaku. Pak, saya ke temannya bilang aku ada jerawat. Segede mercon kok, itu segede telur jerawat ya, bukan bisul namanya itu. Ini jerawat ini mungkin jerawatnya dinosaurus atau apa nempel ya. Ya katakan saja terus terang. Ada penyakit misalnya, mohon maaf, penyakit kelamin ya. Ya, nauzubillah. Itu harus diceritakan detail karena tujuannya berobat. Bahkan menceritakan keburukan suaminya boleh dalam rangka minta fatwa. Ini yang ketiga berarti. Istrinya Abu Sufyan datang kepada Nabi SAW. Cerita begini, Nabi, suami saya itu pelit, tapi kalau ke teman-temannya enggak. Dan cerita keburukan kan itu kan. Lalu minta fatwa ke Nabi itu. Boleh enggak kalau saya curi uangnya? Nabi menjawab, boleh. Sebatas kebutuhan kamu untuk ya masak, untuk bukan masak lalu belanja apa, bukan. Kadang kita banyak menghabiskan uang yang bukan itu milik kita, demi membahagiakan, demi membuat terkesan orang-orang yang kita benci. Beli kulkas segede rumah hanya untuk tempat sepatu misalnya, atau tas ya, atau apa. Ini beli tas untuk apa? Banyak sekali yang merek mahal-mahal, atau beli mobil sport, Ferrari misalnya. Untuk apa? Untuk kandang ayam misalnya. Nah, itu juga. Kemudian untuk memperkenalkan kepada seseorang yang tidak ada atribut lain. Itu loh, maaf, yang tunawicara, yang bisu, atau yang tunagrahita, yang agak idiot. Boleh kalau tidak ada lagi. Tapi jangan untuk diejek ya. Atau juga untuk memberi peringatan. Misalnya jangan berteman sama dia karena nanti kamu ditipu atau apa dan sebagainya. Ada 4, ada 5 ya. Cerita kesulitan ekonomi misalnya, itu juga boleh kepada orang yang kita percaya ya. Nah tadi itu kita menceritakan supaya terhindar dari keburukan orang, boleh juga. Baik, ayat yang kedua, wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malan. Sekarang allazi jama'a malan. Lantas wa'addadahu. Ada yang membaca wa'addadahu, yang kumpulkan harta, tapi terjemahan saya tidak begitu ya.
terjemahnya depak, ya nggak apa-apa Anda ikuti. Saya nggak pakai. Kenapa? Ya saya ilmuwan. Apakah terjemahan Kementerian Agama bukan untuk ilmuwan? Ya untuk nggak apa-apa, untuk orang kebanyakan itu saja. Saya nggak pakai. Kenapa? Karena saya ilmuwan, saya sudah baca banyak tafsir itu. Baik, dari yang induk sampai yang receh-receh. Oke. Orang yang mengejek, mencaci, nyinyir kepada orang lain, pasti mereka merasa tidak cerdas. Merasa lebih hebat dari orang lain. Oleh karenanya mereka alladzi jama'a malan. Inilah yang bahasanya seorang filosof Prancis, Posmo, Pierre Félix Bourdieu, ini disebut kapital. Yang oleh Sachiko Murata disebut social capital. Oleh Bourdieu ini disebut kapital ekonomi, namanya uang. Kapital intelektual namanya, kapital pendidikan namanya intelektual, gelar sarjana. Kapital sosial maupun kapital kebudayaan itu namanya networking atau jejaring. Kapital politik, buzzer, buzzer itu loh. Itu dia. Mal. Ini kan tanwin. Kalau ngaji tajwid masuk ya idgham ya. Malau wa'adada. Tanwin. Tanwin ini maknanya bisa sedikit, bisa banyak. Makanya mal di Quran itu disebut 6 kali. Saya kok begini tadi. 6 kali, 1 baik, yang 5 buruk. Nah, itu maksud saya. Mal itu di Quran berapa kali? 6 kali. Kalau amwal berapa? 10 kali ya. Coba kita periksa. Amwal 50 kali. Langsung saja kita korek-korek ya. Mal 6 kali di Quran, 6 kali, yang 5 kali buruk, yang 1 baik. Misalnya, alladzi jama'a malahu wa'addadahu, yahsabu anna malahu akhladahu. Kemudian surat Al-Lahab itu ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ada lagi apa itu? Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, mereka yang menginvestasikan kapitalnya kepada orang lain justru ria'an nas, karena ria, dia ingin dilihat, diapresiasi, ingin dianggap pemimpin yang bijaksana ya. Dari desa untuk kita ya, bukan dari desa untuk penguasa. Itu kan banyak kan di pinggir-pinggir jalan. Dari desa untuk kita, santri membangun desa. Macam-macam lah ya. Ya itu jargon-jargon politik, nggak usah kaget itu. Benci nggak ke mereka itu? Nggak usah, buang-buang energi itu, ya kan? Biarlah kaum nyinyir saja. Kaum humazah dan kaum lumazah itu, Anda nggak usah ikut, kita nggak usah ikut, biar mereka saja. Baik, addada ini maknanya menumpuk-numpuk harta, menghimpun harta, baik sedikit karena dia pelit maupun banyak karena dia jauh lebih pelit, tapi dia tetap merasa sedikit, atau memperbanyak atau menganeka-ragamkan. Jadi saya punya mobil itu, saya ingin sedekahkan negara Pak, maka saya punya mobil sejumlah hari dalam 1 tahun, 365 hari, supaya setiap hari saya bayar pajak ke negara kan, misalnya itu ya. Banyak sekali mobilnya, padahal pantatnya 1 itu, tangannya 2 untuk nyetir itu kan ya. Dia mau duduk di mana Pak, tumpuk-tumpuk sampai ke atas itu. Nah, tapi itulah manusia ya. Atau dibaca adada. Kalau tadi kan adada, ada satu qiraah itu adada, maknanya menghitung. Diceritakan itu dalam beberapa tafsir, taruh di bawah bantal karena orang sangat pelit ya. Yang dalam sak ngisori pun kacang sirah, itu bahasa Jawa yang baik ya. Kalau kita ngaji dulu di. Baik, kemudian ada juga karena ini kapital, maknanya mal, kita siapkan untuk generasi 14 turunan. Nah, ini dia. Karena ada raja bisnis, raja hotel, raja properti, raja TV, banyak sekali itu. Itu jamaah amalan. Dia kumpul-kumpul apa itu? Kapital. Kalau bahasanya Sachiko Murata itu social capital. Kalau Pierre Félix Bourdieu yang kita ngaji filsafat sampai Posmo akan tahu itu ya. Felix yang betul, Felix yang keren lah itu. Itu namanya disebut kapital. Ada kapital ekonomi namanya uang, modal ya. Kan ada seorang ulama di Jerman namanya Karl Heinrich Marx, dia nulis kitab keren sekali bersama Friedrich Engels namanya Ra'sul Mal. Yang dalam bahasa Jerman Das Kapital, The Capital. Ra'sul Mal itu bahasa Arabnya.
Wah, dan ini keren buku ini. Das Kapital. Loh, santri itu harus ngerti komunis loh ya, harus ngerti komunisme. Anda jangan anti pada komunisme. Jangan menolak wacana tentang komunisme. Komunisme sebagai ilmu apa enggak wajib dipelajari? Ya wajib, fardu kifayah itu. Nah, menerapkan itu soal lain, tapi santri itu harus ada yang ahli di bidang komunisme. Kalau enggak ada, biar saya itu. Filosof gitu loh, ya kan? Kalau enggak ada yang mau, biar saya. Yang ahli filsafat, yang ahli, kecuali poligami tidak ya, yang ahli ekonomi. Harus ada yang ahli nuklir. Jangan tarbiah tok kuliahnya itu. Kebanyakan guru di Indonesia ya kan? Sesekali yang keren itu loh bacaannya, filsafat itu loh, baru keren itu. Yang betulan loh ya, yang terapan, jangan yang teori tok. Oke. Ada kapital ekonomi, kapital intelektual, kapital politik ya, budaya, itu kata Felix Bourdieu. Bourdieu ini banyak dipengaruhi Foucault, dipengaruhi Marx, dipengaruhi Levi Strauss, ya dipengaruhi Ludwig Wittgenstein juga, kemudian Emile Durkheim, Jean-Paul Sartre itu juga banyak mempengaruhi pemikiran dia. Marc Liu-Ponty itu juga guru-gurunya. Baik. Kemudian tadi kan ada yang adada dalam satu qiraah. Teman-teman yang sudah belajar qiraah sab'ah atau punya lisensi tentang itu pasti tahu. Kalau adada berarti dia hitung-hitung. Ada yang adada menganeka-ragamkan, menghimpun untuk 17 turunan. Oke. Yahsabu annama lahu akhladahu. Ini dia. Yahsabu, dia mengira bahwasanya harta, tadi kan mal tadi 6 kali ya, 5 kali buruk, 1 kali baik. Yang baik itu khusus untuk Sayyidina Abu Bakar, tapi untuk kita semua. Spesifik untuk Sayyidina Abu Bakar ayat itu. Bunyi ayatnya, yu'ti ma lahu yatazakka. Itu sebenarnya berhubungan dengan Sayyidina Abu Bakar, tapi kita pakai itu karena Quran ya. Jadi yu'ti ma lahu yatazakka. Kalau amwal itu ada disebut berapa tadi? 50 kali di dalam Al-Quran. Dan biasanya amwal ini berhubungan dengan orang banyak. Amwal al-yatama, amwal an-nas, amwalahum ya. Artinya begini, kalau kita punya harta, jangan anggap kita itu milik kita, itu harta itu. Apa sebab? Karena pada diri kita ini, pada harta, pada properti, pada kapital-kapital yang kita punya, boleh jadi ada hak-hak orang lain. Makanya Islam mewajibkan zakat, supaya zihayf, orang kaya, dan the needy, orang miskin itu ketemu dalam satu fragmen, dalam satu liturgi, ritual bernama zakat. Dan ada 8 asnaf ya, shadaqatul fuqara wal masakin musabil wal gharimin wal mu'allaf qulubuhum, yang di Quran itu. Saya kira semuanya sudah tahu lah itu ya. Saya berbaik sangka. Kalau saya bilang enggak tahu itu jangan langsung seneng, cari di Quran itu. Saya kira saya berbaik sangka kalian tahu. Wah, saya dianggap pintar. Ya belum tentu. Bodoh aja itu. Ya sabu annama lahu akhladahu. Ia mengira hartanya itu membuat dia abadi. Jadi wailul likulli mazatin alladzi jama'a malahu wa 'addadahu yahsabu annama lahu akhladahu. Ia mengira hartanya membuat dia abadi, lalu lupa mati. Nah, ini dia. Yahsabu annama lahu akhladu. Coba kita ulas sedikit ini ya. Yahsabu annama lahu akhladahu. Harta ini juga seakar kata dengan mail, maknanya miring. Orang kalau kebanyakan kapital, baik kapital ekonomi, kapital politik, sosial kapital, itu jalannya miring. Artinya tidak presisi. Ia pasti tendensius. Banyak ilmunya, pasti berpihak. Mail itu. Banyak pengaruhnya, pasti berpihak. Entah ke siapa. Tinggal milih saja, berpihak ke yang baik atau sebaliknya, itu pasti itu. Nah, karena memang mail itu miring ya, artinya itu. Oke, allazi jama'a lahu addadahu yahsabu annama lahu akhladahu kalla la yumbazanna fil hutama. Oke. Kalla ini boleh bermakna tidak atau boleh bermakna
warning ya. Dalam bahasa Jerman Achtung. Awas. Hati-hati, ada le, hati-hati le. Awas, hati-hati atau tidak. Yang tidak itu seperti diungkapkan Nabi Musa ketika umatnya berkata, "Inna lamudrakun," kita akan dikejar. Tentara Ramses bin Meneftan ya, Firaun itu. Kemudian inna ma'aya rabbi. Tuhan saya bersama saya. Itu maknanya tidak di situ. Tapi ada yang bermakna awas, ada yang bermakna hati-hati. Kalla la yumbazanna fil hutama. Oke, kita ulas sedikit ini. La yumbazanna. La yumbazanna. Dari kata nabaz, an-nabaz. Apa maknanya nabaz itu? Layum bazanna. Itu kan ada nun taukid ya pasti itu ya. Apa artinya layum bazanna? Maknanya nabaz itu apa? Coba kita buka beberapa literatur ya. An-nabaz maknanya melempar dengan penuh kehinaan, mencampakkan dengan hina dina, dan apa? By total disgusted feeling. Dengan merasa sungguh-sungguh jijik. Seperti kita membuang apa itu dengan sangat hina. Kita kejatuhan apa yang kita jijik itu, kita betul itu kita lemparkan dengan sangat hina dina. Itu nabaz itu. Disgusted ya, menjijikkan ya. Disgusted. Nah, itu dia. Kemudian sudah dianggap tidak berarti itu. Sudah dianggap tidak berarti, dicampakkan, dilempar sedemikian rupa. Kalla la yumbazanna fil hutamah. Oke, hutamah. Kalau kita belajar kata per kata akan lebih baik sebenarnya. Dari kata hatama atau hatama. Ini makanya ilmu harus ditulis ya. Kalau tidak ditulis nanti hilang karena ingatan kalian buruk. Kan ada videonya Pak. Kalau tidak rusak, kalau rusak. Ya kan? Jadi kita antisipasi sedemikian mungkin itu supaya ilmu itu tidak lepas dari kita. Saya belum bisa nulis Arab Pak. Iya belajar. Dari dulu orang pintar tuh belajar itu. Nah Pak, saya nunggu kuasa Tuhan. Dia datang bersama malaikat misalnya. Malaikat Israel itu. Baik, hatama atau hatama maknanya hancur lebur. Hancur. Atau sesuatu, kalau hatomah ya. Jadi kalau hutomah ini sesuatu yang sangat menghancurkan, dan itu neraka. Jadi dilempar ke sesuatu yang sangat menghancurkan. Dia kan yang numpuk-numpuk harta tadi, menumpuk-numpuk kapital, mempekerjakan banyak buzzer, mempekerjakan banyak orang untuk membenci A, B, C misalnya, baik humazah maupun dumazah tadi itu. Maka kelak dia akan dilemparkan di hutomah itu. Layum bazanna fil hutamah, sesuatu yang menghancur leburkan. Wa ma adraka mal hutamah. Nah, sekarang kita sampai ke ma adraka. Kamu tidak akan tahu apa sih hutamah itu. Kalau ma adraka kamu tidak akan tahu artinya. Tidak akan pernah. Dalam kaidah tafsir ya, wa ma adraka kita tidak akan pernah tahu. Madroka ini kalau kita buka di Quran ada 13. Madroka mal hutamah. Kemudian itu kan neraka. Surga kita tidak akan pernah tahu. Hanya gambarannya sedikit. Madroka ma illiyun, itu surga itu. Kemudian madroka ma thoriq, bintang kita tidak akan tahu bintang itu. Sudah ilmuwan sehebat apapun tidak akan tahu. Tidak akan pernah mencapai bintang. Dan bintang itu apa? Itu kita tidak akan tahu. Ya itu hanya bola gas, helium, keluar api itu ya. Ya mercon juga bisa. Ya sedikit sekali pengetahuan kita itu. Belakangan mercon karena memang musim lebaran atau tidak, anak saya senang mercon itu. Jadi bolehlah nanti coba ya. Belakangan mercon menjadi nama bakso juga itu. Dan itu keren. Wa ma adraka ma yaumuddin.
Wa ma adraka ma illi, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kita tidak akan pernah tahu kecuali sedikit saja, makanya Allah kasih tahu. Sedikit saja itu. Kalau ada redaksi madrokah kita tidak akan pernah tahu. Ya. Surga tadi madrokah mal liyun, neraka madrokah mal hutamah, hari kiamat madrokah mal yaumuddin, kemudian Lailatul Qadar itu ya, ada 13 kali nanti. Baik. Kalau begitu hutamah itu apa? Ya segera dijawab. Narullahil muqadah. Ini kita garis bawahi narullah. Apinya Allah. Dua ilustrasi. Ini A kaya, B miskin. Misalnya. Orang kaya. Saya berkunjung ke rumah orang kaya. Kira-kira dalam benak Anda si kaya tadi rumahnya seperti buku pon nggak apa ya? Rumahnya burung dara, kecil sempit apa begitu? Apa banyak? Ya dia miliarder misalnya, itu pasti kaya itu. Dan rumahnya ada mobil, ada kolam renang, ada helipad, ada landasan helikopter di atasnya, baik sungguhan maupun helikopter mainan. Pokoknya dia lengkap sekali itu. Karena orang kaya, bayangan kita begitu. Kemudian miskin, dia orang paling miskin misalnya di kota ini. Ya tentu kita bisa bayangkan. Nar, api. Satu akar kata dengan nur, maknanya cahaya. Kita api di dunia bisa kita bayangkan kan. Ini Allah langsung pilih redaksi narullah, apinya Allah langsung itu. Al-muqadah yang menyala-nyala. Berarti ini sudah, makanya ma'adroka, kita tidak akan pernah tahu itu. Ya kecuali sedikit saja, makanya Allah kasih tahu itu. Ma'adroka mal hutamah itu adalah narullahil muqadah, apinya Allah yang menyala-nyala. Allazi narullahil muqadatul lati tattali'u 'alal afidah. Nah, sekarang afidah, kita coba fuad ya. Fuad ini bentuk jamaknya afidah. Oke, fuad ini 5 kali di Quran. Kalau afidah 10 kali. Supaya banyak ya buku catatan kalian itu. Supaya. Ya kalau mau baca sendiri, cari sendiri itu. Saya sudah riset yang saya katakan itu. Ilmuwan, masa enggak riset kan? Afidah. Allati tattali'u 'alal afidah. Jadi begini. Saya diceritakan keburukan saya. Dengan oleh kaum nyinyir, oleh kaum bumi datar, oleh pentol korek, sumbu pendek dan sebagainya, nama-nama itu ya, oleh para pengasong, para oligark itu. Begitu saya tahu, terbakar enggak hati saya itu. Mereka yang menceritakan keburukan seseorang itu juga karena hatinya terbakar oleh rasa dendam, oleh iri. Makanya apinya Allah membakar sampai ke pusat humazah dan lumazah, dan itu bernama hati. Afidah ini maknanya 2. Hati yang syu'ur, yang menyadari atau mengetahui. Nah, makanya yang dibakar itu sampai ke hati. Karena itu sumber malapetakanya. Yang allazi jama'a malahu wa'addada yahsabu anna malahu akhlada. Itu dia. Saya diceritakan keburukan saya, di framing sedemikian rupa oleh media. Begitu saya tahu sakit hati enggak? Tentu sakit hati. Jadi filosofinya apa? Kalau kita mikir, kalau kita cerdas, apa filosofinya ini? Adalah siksa itu setimpal dengan perbuatan dosa. Dia kan yang dosa hatinya. Anda akan menanam benih bernama dendam, bernama kebencian. Anda fine-fine saja mungkin. Tapi orang yang jadi korban itu loh, dituduh PKI, dituduh apa dan sebagainya. Nah itu dia. Dituduh antek aseng, komunis gitu. Itu hanya benih ya, tapi tumbuh nanti di mana-mana karena propaganda berbasis media sosial. Yang kita anggap itu realitas, padahal kata Jean Baudrillard itu hyper reality. Baik, merasa ya, atau fungsinya memahami sesuatu, diterjemahkan menjadi hati nurani, itu boleh saja. Jadi dalam bentuk jamak itu 10, dalam bentuk mufrad 1.
Makanya yang dibakar sampai hatinya itu. Baik, kenapa tukang nyinyir, para haters itu yang memiliki banyak buzzer, yang mereka jamaah amalan, yang banyak kapitalnya, terutama kapital politik, segera vonisnya wail, segera hutomah, narullahil muqaddah. Kenapa? Kenapa itu? Karena yang mereka lakukan adalah karakter assassination, pembunuhan karakter. Nah, itu yang paling penting itu. Karakter ya sudah tidak laku, sudah tercoreng-moreng misalnya. Dan ada pepatah kan, sekali arang tercoreng di muka, seumur hidup menanggung malu. Ini juga dalam tafsir Munir ya, tafsirnya Imam Nawawi juga lebih kurang sama. Kemudian allati tatawalluna innaha alaihim musadah. Di sana mereka ditutup ya, rapat-rapat fi amadim mumaddadah. Amaduddin. Tiang pancang yang tinggi, besar dan dipagar rapat. Itu bisa dibayangkan itu. Kenapa harus fi amadim mumaddadah? Mereka yang dipanggang itu loh, para humazah dan lumazah itu. Kenapa? Karena tadinya aib yang ditutup rapat-rapat dia bongkar. Maka sekarang dia ditutup rapat sedemikian rupa, temboknya tinggi, di tiang-tiang pancang yang tinggi yang merentang, digantung di situ dan dibakar itu, allati tattali'u 'alal afidah, sampai ke nuraninya, ke hatinya. Nah, itu dia. Jadi para haters, para kaum nyinyirers ya, saya lakukan riset kecil-kecilan ya tentang nyinyir itu. Dan anehnya TV, kan ada tayangan-tayangan itu kan, yang artis kentut disampaikan, ini juga sudah berantakan sekali. Media cetak, sosmed, atau media kanal-kanal YouTube, itu juga banyak cerita tentang keburukan-keburukan orang itu. Bagaimana kalau saya dalam beberapa video misalnya meng-counter Wahabi? Loh, saya dalam rangka membentengi Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau saya itu supaya orang tidak terpengaruh, ya kan? Mereka yang terpengaruh karena tidak belajar ya soalnya. Nah, ini saya tulis dalam buku ini ya, dalam buku baru saya tidak sebut judulnya, di halaman 109 dan sampai 116. Nah, apa yang mereka lakukan itu dan propagandanya bagaimana? Catatan teman-teman ya, Amerika ini kan negara maju. Presiden yang sekarang Donald Trump, bagaimana dia terpilih jadi presiden? Pakai isu SARA. Di Jerman Lutz Bachmann menang pakai isu SARA. Di Prancis Le Pen itu juga pakai isu SARA. Presiden Brazil terpilih Jair Bolsonaro, isu SARA juga. Di Belanda Geert Wilders itu menang juga pakai isu SARA. Jadi di negara-negara maju pun kaum nyinyir, kaum haters itu dibiayai. Buzzer-buzzer, buzzer-buzzer dibiayai. Dan di Indonesia itu berlangsung. Makanya kita harus cerdas itu. Sudah kita belajar ya, ancamannya begini di Quran ini, di banyak tafsir kita sebutkan tadi. Nah, sekarang bagaimana membentengi itu? Kita harus punya akal sehat. Saya kira demikian. Pada pertanyaan? Baik. Toleransi dalam ghibah yang 5 tadi, ada 6 ya. Sepertinya inilah apa saja. Oke. Itu bukan ghibah loh ya. Jadi apa? Kita ceritakan ke dokter jadi bukan ghibah sebenarnya. Tadi saya tulis minta fatwa. Nah, kemudian seperti cerita Abu Sufyan, nanti diputar lagi rekamannya. Kemudian supaya tidak terpedaya, tidak tertipu. Kemudian sudah terang-terangan melakukan keburukan, tidak bisa dinasehati.
Jadi, oh itu yang narapidana itu ya, oh itu B yang koruptor itu ya. Nah itu dia tadi yang mungkin belum mengikuti ya. Atau sebagai atribut yang tidak ada lain. Maaf itu yang tunarungu, nah, tuli misalnya. Itu juga boleh, atau minta fatwa kepada Nabi. Atau ada orang mau melamar, kita nasihati, tapi tidak vulgar lo ya. Pertimbangkan lagi mas kalau mau menikah sama dia, latar belakang keluarganya begini bla bla bla. Kenapa? Dia baru ganti kelamin itu mas, memang cantik itu. Ya harus katakan itu. Tapi ngakunya ke saya enggak itu. Ya wallahu a'lam mas, di dunia banyak wallahu a'lam. Baik. Bagaimana jika toleransi terhadap orang tapi pilih-pilih atau terhadap orang tertentu saja? Ini pertanyaan berikutnya. Ada seseorang toleransi atau berbuat baik terhadap temannya tapi tidak demikian terhadap temannya yang lain. Nah, ini penanya sudah tahu saya kira jawabannya ya. Jadi toleransi itu apa sih sebenarnya? Ada toleransi keluar, ke yang beda agama, suku, etnik, bangsa, bahasa. Ada toleransi ke dalam, ke sesama Islam atau Kristen sama apapun saja, tapi beda mazhab, beda pendapat, kita toleransi. Kok toleransinya pilih-pilih itu misalnya? Tentu ada motif di situ. Yang motifnya baik atau buruk. Innal abrara lafi naim. Kalau baik konsekuensinya baik, kalau buruk konsekuensinya buruk. Kemudian ujian harta berlebih dan ujian kesulitan, kemiskinan, mana yang paling berat dan bagaimana menyikapinya? Kemudian dan ujian apa yang paling menghancurkan? Semua ujian menghancurkan. Kemudian harta berlebih atau miskin. Ini orang beda-beda sanggup atau tidak. Ada orang yang kuat kaya, ada yang tidak kuat miskin. Seperti saya itu. Kuat kaya dan tidak kuat miskin itu saya banget itu, dan beberapa orang lah ya. Nah ini Allah menguji. Allah sudah di sini kan mal, makanya kalau mal itu cenderung negatif. Kan di Quran ada di surat Hasr itu. Likaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Modal ini harta jangan berputar-putar di orang kaya saja, di kota-kota besar, di Jakarta saja. Ayo bawa ke desa-desa. Nah, kalau ini tergantung pribadi ya. Mana yang kuat diuji miskin, mana yang kuat diuji kaya, itu enggak semua orang. Tapi kalau bagi saya, apa yang paling menghancurkan? Semuanya menghancurkan. Di ilmu itu juga, mana yang bukan ujian ya kan? Tapi yang jelas begini kepada penanya tadi, Irman Kendri, kadang kenapa sih diuji? Ya supaya kita tahu diri kita, supaya kita lihat sendiri kualitas kita. Allah sudah tahu hasilnya. Dari Oi, jika Sayyid ya, jika ada teman kita yang menceritakan keburukan kita, apakah pantas kita berteman? Padahal ia teman dari kecil itu. Berteman saja, sekedar say hello. Nah itu jawabannya itu. Teman dari kecil. Jadi begini loh ya, pacar belum tentu jadi istri. Teman belum tentu sampai ke akhirat. Woles saja, santai gitu ya. Woles, santai saja itu. Ada orang cerita keburukan kita ya misalnya. Ya kita nasihati kalau bisa, kalau nggak bisa ya sudah. Bagaimana sikap kita menyikapi jika ada teman kita yang suka mengolok-olok kita padahal kita suka cuek kepadanya? Kita harus tetap baik, diam saja, atau kita harus balas dengan kenyinyiran juga, sedangkan kita sudah diinjak-injak harga diri kita? Kalau ada orang membuang kotoran ke muka Anda, misalnya ada orang mencaci maki ke Anda, ada orang memberi sesuatu kepada Anda lalu Anda tolak, maka benda itu milik siapa? Ya miliknya sendiri. Dihina kan? Ada anjing menggonggong, Anda menggonggong juga, apa bedanya? Sudah tinggalkan saja. Dia sudah menginjak-injak harga diri kita. Itu pendapat kita. Harga diri itu loh apa? Harga diri itu orang yang kasih. Itu ustadz, tarifnya 200.000 misalnya. Dolar lo ya. 5 orang kalau ngundang itu 5 tiket pesawat bisnis, 2 istri mudanya, 1 tukang make upnya, 1 manajernya, 1 dia sendiri itu misalnya. Itu juga anggapan orang lain. Itu istana pasir, bisa cepat rusak. Lalu dari Muhammad Qasim ya,
Saya dibuat sakit hati oleh orang yang dekat sama saya, tapi alhamdulillah saya bisa meredam emosi. Yang saya tanyakan, bagaimana ketika emosi bisa meredam emosi? Dalam keadaan emosi, bagaimana cara meredamnya? Diam. Dalam keadaan emosi ya. Memang butuh pelampiasan, tapi cari yang positif. Kalau Anda marah, makan. Gitu. Misalnya itu. Siapa tahu keselak sendok ya kan? Sendok mainan, jangan langsung sendok betulan itu ya. Maka Nabi, marah itu apa sih? Tadi disebutkan begini, ketika tutur kata, tindakan mendahului pemikiran, mendahului akal sehat. Nah itu dia. Coba kasih lampu biar lebih terang di sini. Sedikit kecerdasan buatan ya. Kemudian oleh karena itu ilmu ini penting. Tapi yang jauh lebih penting adalah kearifan, kebijaksanaan kepada penanya tadi. Ilmu penting nggak? Ya penting, tapi kearifan lebih penting. Sudah ya? Baik, kepada semua penanya, saya ucapkan terima kasih ya. Yang jelas begini, pesan dari ayat ini 3. Nomor 1, berhentilah mencaci maki, menghina, memperdaya, menyebarkan hoax, propaganda negatif, ujaran-ujaran kebencian, nyinyir di dunia maya. Karena itu bibit benih yang kelak akan kita panen di mana? Di hutomah itu. Apa yang kita panen? Narullahil muqaddah itu. Allati tatwali'u 'alal afidah. 1. Yang kedua, kalau kita punya harta, kapital, baik kapital intelektual namanya ekonomi, namanya ilmu, kapital ekonomi namanya uang, kapital sosial namanya kehidupan yang baik, kapital budaya, jaringan-jaringan dan apapun saja, seharusnya kita merasa itu bukan punya kita. Kalau kita merasa itu sultanan nasiro, kita gunakan untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Nah, yang ketiga yang juga tidak kalah penting ya. Para haters, para pembenci ini memiliki frame, memiliki dalam tanda kutip dunianya sendiri. Kita tidak usah ikuti frame mereka. Bedakan mana pendapat, mana opini. Oh, sama ya. Bedakan mana pendapat, mana fakta. Nah, itu baru beda itu. Ada orang meludah-ludah di depan saya. Saya berpendapat dia sedang benci saya. Ternyata begitu saya tanya, dia sariawan, batuk-batuk atau sedang hamil ya kan? Boleh jadi dia orang hamil kadang meludah di mana-mana itu. Nah, itu buktinya bahwa penting dibedakan mana itu. Nah, oleh karena itu santai saja, hidup itu santai saja. Dunia maya jangan percaya. Sosmed itu telah berbohong kepada Anda, maka Anda tidak perlu jujur lagi kepadanya. Dan jangan mau terpedaya oleh itu. Apapun yang ada di sosmed itu, ya boleh jadi ada ilmu, ada akhlak, tapi yang non akhlak lebih banyak. Yang non ilmu itu yang rata-rata. Nah, beruntunglah kalau ada kanal-kanal ilmu ngaji-ngaji seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.